Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skriplo. Pada kali ini saya ingin membahas terkait daripada waktu kerja di ASN. Nah, sebenarnya waktu kerja di tingkatan aparatur sipil negara seperti PNS dan juga P3K mengacu kepada Perpres nomor 21 tahun 2023. Silahkan dicek ke situ. Nah, sebenarnya kalau untuk harian kerja ini diwajibkan dari hari Senin sampai hari Jumat saja. Nah, otomatis hari Sabtu dan Minggu merupakan hari libur atau hari istirahat untuk ASN. Nah, saya kira clear ya. Kalau untuk waktu kerjanya itu dari hari Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu menjadi waktu istirahat. Nah, bagaimana untuk per jamnya? Kalau mengacu kepada Perpres tersebut, jamnya ini yang dihitung adalah mingguan ya. Itu kisaran 37 jam 30 menit per minggu. Sedangkan kalau misalnya dibagi 5 ya, 37 dibagi 5 ya saya kira 7 sampai 8 jam lah ya. 7 sampai 8 jam per hari untuk kerja. Ya saya kira ideal lah dengan waktu kerja di pegawai swasta. Ya sama. Nah, tapi ingat ya, ada perbedaan antara hari biasa dan juga hari di bulan Ramadan. Nah, kalau di video short sebelumnya saya tidak mencantumkan atau tidak menyampaikan terkait daripada hari biasa dan juga hari di bulan Ramadan. Ya. Kalau di bulan biasa itu 37 jam 30 menit per minggu, tapi kalau di bulan Ramadan itu 32 jam 30 menit per minggu. Selisihnya 5 jam ya. Jadi lebih banyak istirahatnya. Ada dispensasi 1 jam di setiap harinya. Nah, dan jam kerja itu mulai jam 7.30. Nah, ini sesuai dengan peraturan presiden ya. Tapi walaupun begitu, faktanya ketika kita sebagai masyarakat yang ingin pelayanan publik, kadang jam 7.30 aja boro-boro buka ya kan. Bahkan bisa sampai jam 9, jam 10 baru ada gitu. Nah, tapi di wilayah saya ada juga di Polres Tangerang Kota itu dia sudah buka dari jam 6 sebenarnya. Jam 6, jam setengah inilah. Jam 6 itu saya ngantri waktu itu bikin SKCK. Tapi idealnya memang bukanya itu jam 7 apa jam setengah 8 gitu. Nah, saya kira itulah yang harus diikuti gitu. Kalau misalnya ada pelayanan publik buka misalnya dari cuman jam 9 atau jam 10 baru buka. Nah, ini yang dipertanyakan sebenarnya. Nah, kalau di bulan Ramadan dia waktu buka mulai jam 8. Itu ya. Nah, saya kira kalau untuk waktu jam dan juga waktu berdasarkan per jam dan juga berdasarkan hari sudah jelas ya. Nah, untuk waktu istirahat diberikan kepada pegawai, kepada ASN, kalau di hari biasa itu 60 menit, 1 jam. Umpama misalnya jam 12, zuhur, azan, isoma, nah jam 1 harus mulai kerja lagi. Jadi ada selisih waktu 1 jam. Tapi kalau di hari Jumat, dia dikasih dispensasi selama 90 menit untuk istirahat. Nah, itu ya. Terus, kalau di bulan Ramadan, justru malah lebih berkurang ya waktu istirahat ya. Karena kan dipakai untuk sholat, tidak dipakai untuk makan ya. Kalau di bulan Ramadan itu waktu istirahat per jamnya, di hari biasa itu 30 menit, kalau di hari Jumat 60 menit. Gitu. Dan semuanya itu ketentuannya tergantung daripada penetapan PPK. Nah, ingat ya PPK ya. Pejabat Pembina Kepegawaian. Nah, semua itu tergantung PPK-nya masing-masing. Kalau di pegawai swasta mungkin semua itu tergantung daripada peraturan perusahaan ya, atau tergantung kebijakan perusahaan. Kalau di sektor pemerintah itu namanya PPK. Nah, untuk mengenai waktu dan hari kerja misalnya dapat berubah atau ketentuan tentang libur nasional, cuti bersama, itu nanti kan tergantung daripada keputusan yang dikeluarkan oleh menteri maupun presiden. Nah, ini kan bisa jadi akan berubah-berubah tergantung kebijakan
dari pemerintah itu sendiri. Jadi nggak sifatnya baku lah. Makanya jadi di situ diterangkan bahwasannya Perpres ini yang saya kaji ini sifatnya mutatis mutandis. Nah, ini bahasa Latin ini. Saya juga baru dengar kan. Mutatis mutandis ini artinya adalah kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih acuannya ya kayak gitu. Tidak ada hal yang baku lah yang harus diikuti terus-menerus gitu. Cuman tetap walaupun sifatnya fleksibel atau menyesuaikan, ya ini harus dipatuhi gitu. Jika ada kelebihan di luar daripada yang ditetapkan oleh Perpres ini, maka hitungan lembur. Nah, mengenai lembur, tidak diatur di dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Nah, ini tergantung daripada keputusan Kementerian Keuangan. Nah, kalau di tahun 2023 ini ada Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2023. Nah, biasanya ada upah lembur nih, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Misalnya golongan 1 18.000 per jam. Kalau misalnya lembur dikali 4 jam, ya 18.000 dikali 4. Nah, hitungannya seperti itu. Sama sih, hampir sama lah polanya dengan pegawai swasta. Cuman yang membedakan karena sistemnya ini agak rinci gitu, agak ribet. Nah, gitu ya. Dan ingat, Perpres ini tidak berlaku di beberapa instansi seperti Polri, TNI, dan juga ASN yang menjadi perwakilan di luar negeri. Nah, itu mungkin saya belum tahu ya. Mungkin kayak diploma atau apa ya. Saya nggak begitu memahami lah. Karena belum terlalu concern ke hukum internasional. Nah, sebenarnya bagaimana untuk orang yang dinas? Ya, kalau untuk dinas tetap acuan jamnya juga sama dengan orang yang tidak dinas. Ya, perbedaannya hanya dia bisa keluar instansi kan gitu. Misalnya dia di sektor pemerintah ya, pemerintah daerah, terus dia mau ada ini kan urusan keluar daerah. Ya, mengikuti jam kerja. Upahnya sama. Gitu. Tapi kerjaannya kan mungkin ini lebih ke keluar gitu, lebih ekstra gitu kan. Nah, saya kira itu ya. Ini memang jujur aja ya. Saya kan sering mengkaji lah daripada undang-undang ketenagakerjaan atau mengenai kepegawaian di suatu perusahaan. Dan kalau dibandingkan dengan sistem yang ada di ASN, justru ASN ini lebih susah untuk dipahami. Karena banyak sekali aturan, banyak sekali yang harus dikaji, banyak sekali perubahan-perubahan. Nah, kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini kan sekarang semuanya itu mengacu kepada cipta kerja ya. Ya, di sisi lain ada minusnya, tapi plusnya adalah semua pembahasan dititik beratkan ke cipta kerja. Itu. Ya, ini sekilas atau menambah wawasan untuk kita semua ya. Nah, barangkali kalau misalnya rekan-rekan ingin bertanya mengenai waktu kerja di ASN, silahkan nanti bisa diisi di kolom komentar. Ya, saya hanya memberikan gambaran umumnya aja. Ya, semoga rekan-rekan di sini yang menonton bisa mendapatkan pengetahuan dan bermanfaat, dan semoga sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.